terhadap sebentar saya mau cek dulu. Oh ya, masih jalan. Oke, jadi masyarakat itu mengevaluasi berbagai alternatif eh, dan juga mengambil keputusan beli gitu, beli atau tidak terhadap produk tadi gitu. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pasca beli. Jadi bagaimana mereka mengevaluasi apa yang sudah mereka beli gitu. Apakah mereka bakal membeli kembali atau tidak gitu. Ini adalah maksudnya adalah dari segi pembeli. Maaf sebelumnya. Ya, yang pertama adalah budaya. Dari segi stimulus ataupun kekuatan-kekuatan lingkungan gitu. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah sejumlah nilai atau artefak, simbol yang bermakna lain yang membantu individu untuk berkomunikasi, menyimpulkan, dan mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Mengevaluasi anggota. Itu adalah masyarakat ataupun anggota. Itu adalah maksudnya mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Itu adalah menurut Blackwell. Itu adalah bisa kita lihat pada modul kita 46. Itu misalnya seperti makanan pokok, terus hari besar, pernikahan dan lain sebagainya gitu. Coba Mbak bayangkan gitu misalnya kan eh di Indonesia misalnya. Pernikahan itu kan suatu hal yang bisa dibilang kan hal yang luar biasa bagi kita, hal yang spesial bagi kita gitu. Jadi pada saat misalnya pernikahan atau yang sakral kata Mbak Ratna ini gitu. Jadi pada saat misalnya menurut kita pada saat kita melakukan pernikahan, acara pernikahan kita pasti akan mencari banyak sekali eh, peralatan tentang yang berhubungan dengan pernikahan atau pernak-pernik dan lain sebagainya. Atau juga hari-hari besar gitu. Sebagai contoh misalnya di gambar saya tambahkan di sini, misalnya menjelang hari Lebaran gitu. Semua semua beli baju baru, semua beli hijab baru, misalnya seperti itu dia. Jadi itu yang harus dipahami oleh pemasar gitu. Kapan harus volume produksinya itu ditingkatkan, kapan harus diturunkan seperti itu dia. Ketika menjelang menjelang Lebaran atau lagi musim haji misalnya dan berbagai acara keagamaan lainnya misalnya. Menjelang itu ya produksi misalnya hijab ataupun peci dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan gitu. Jadi pada saat hari-hari normal perlu diturunkan, jangan dipus terus produksinya gitu karena tingkat konsumsi masyarakat itu kan berbeda gitu. Itu yang harus dipahami dari segi budaya gitu. Selanjutnya, sub budaya atau budaya dalam budaya gitu ya. Ini adalah anaknya dari budaya tadi gitu. Sub budaya adalah suatu segmen dari suatu budaya yang lebih besar yang memiliki anggota-anggotanya memiliki pola perilaku tertentu dari kewarganegaraan, agama, lokasi geografis, ras, usia, jenis kelamin gitu. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam sub budaya gitu. Setiap daerah lokasi geografis yang berbeda, pasti kebutuhannya juga berbeda gitu. Misalnya dalam yang Jawa aja gitu, misalnya di Jawa misalnya, sama-sama ada Jawa gitu. Mungkin juga kebutuhan-kebutuhan pada saat pernikahan Jawa yang ada di Jawa Tengah dengan yang ada di Jawa Timur mungkin ada yang berbeda gitu, atau hal-hal lainnya gitu. Itu adalah karena perbedaan wilayah atau geografis gitu. Itu pasti akan sedikit ada perbedaan-perbedaan terhadap satu sama lainnya karena beda wilayah atau juga beda ras atau beda jenis kelamin. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu akan sangat berbeda gitu. Selanjutnya adalah kelas sosial. Ya, kelas sosial adalah kelompok orang-orang dengan tingkatan prestis, kekuatan, kekuasaan dan sikap kemakmuran yang sama dan juga memiliki sejumlah keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang terkait dalam cara berpikir dan berperilaku, seperti pekerjaan, misalnya tingkat tidak bekerja sampai profesional,
pasti akan berbeda. Ketika misalnya kelas sosialnya itu dikatakan kelas tinggi, ketika memiliki kelas sosial yang tinggi, ketika dia punya pekerjaan yang bagus, yang tinggi, tingkat-tingkat manajer ataupun direktur misalnya, sumber penghasilan, baik itu apakah dia mendapatkan dari pemerintah atau dari warisan, tipe rumahnya jelek atau mewah, daerah pemukimannya kumuh atau elit, tingkat pendidikannya dasar atau tingkat tinggi. Itu semua mempengaruhi kelas sosial seseorang gitu. Ketika misalnya kita juga harus di sini adalah kita juga harus memahami konsumen dalam dalam memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Pasti akan berbeda kebutuhan misalnya orang-orang yang tidak bekerja atau ya yang sebagai petani misalnya sebagai contoh gitu. Karena orang tua saya petani gitu kan. Pasti akan berbeda kebutuhannya juga dengan yang manajer-manajer atau konsumen atau juga direktur-direktur gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu dipahami oleh pemasar dalam memenuhi kebutuhan daripada konsumennya gitu. Baik itu apakah dia itu tinggal di perumahan kumuh atau elit, apakah dia itu adalah orang yang mau kita layani itu adalah eh, konsumen kita atau pelanggan kita yang berpendidikan dasar, SD, maksudnya SMP, SMA atau perguruan tinggi gitu. Itu harus dipahami gitu. Selanjutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah sebuah kelompok yang dijadikan acuan oleh konsumen dalam pembentukan nilai-nilai dan perilaku mereka. Misalnya kelompok keanggotaan ibu-ibu PKK, misalnya seragamnya bisa Mbak-Mbak lihat di contoh setiap bagian ini saya coba untuk eh, membuatkan gambar supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi di selanjutnya adalah kelompok aspirasi, misalnya anak-anak muda, rambut David Beckham misalnya, sebagai contoh gitu. Ketika misalnya keluar David Beckham menggunakan produk apa gaya style baru, semua orang pakai seperti itu gitu. Atau kelompok disasosiatif misalnya anggota DPRD gitu. Ada yang jas, pasti biasanya anggota-anggota dewan gitu yang pakai jas gitu. Pasti akan yang lainnya juga ketika yang tidak pakai jas akan berusaha untuk memakai gitu. Seperti itu dia gitu. Karena sudah ada orang-orang sebelumnya gitu. Sama seperti misalnya ibu-ibu PKK gitu. Ketika bilang inilah baju seragam untuk ibu PKK gitu. Atau inilah baju seragam untuk anggota DPR gitu. Ketika misalnya kita belum pakai atau misalnya belum mempunyai, kita pasti akan mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi atau yang dipakai atau dikonsumsi oleh kelompok kita gitu. Jadi itu adalah kelompok referensi. Selanjutnya adalah keluarga. Ini adalah hal yang sangat sederhana ya, karena kita semua adalah bagian dari keluarga. Apa kira-kira definisi dari keluarga? Dari Mbak dan Masnya. Apa sih itu keluarga? Keluarga. Anda nggak bisa membantu saya apa? Mungkin sederhana ya. Ada yang bisa membantu saya? Apa itu keluarga? Sampo dan sabun. Merek Johnson. Oke. Ya, keluarga itu adalah
terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu merupakan bahasa yang sangat-sangat sederhana yang sering kita dengar apa itu definisi daripada keluarga gitu. Terus di sini keluarga. Keluarga adalah salah satu juga faktor yang mempengaruhi pembeli gitu. Seperti Mbak Widowati bilang, sampo dan sabun yang digunakan misalnya gitu, merek Jensen, semua anggota bisa pakai gitu. Seperti itu dia. Ketika misalnya karena kita biasanya karena udah terikut dengan keluarga, kita pakai apa yang keluarga kita pakai sampai kita juga punya anak kembali itu terus kita pakai gitu. Karena udah nyaman dari dulu dari mama bapaknya kita misalnya gitu udah pakai produk itu gitu. Sampai kita juga nanti punya anak kembali gitu, pakai itu terus gitu. Karena udah terbiasa. Jadi faktor-faktor itu eh, yang mempengaruhi perilaku konsumen juga gitu. Jadi menurut Peter dan Olson dalam pada tahun 1999 mengungkapkan bahwa beberapa pertanyaan yang harus dipahami agar bisa menyusun strategi pemasaran produk yang dibeli oleh keluarga. Yang pertama misalnya, apakah produk dibeli untuk digunakan seorang anggota keluarga atau digunakan bersama oleh anggota keluarga? Itu juga harus dipahami gitu. Biasanya ini kalau misalnya kayak Mbak Widowati tadi bilang, biasanya kalau secara umum itu misalnya sabun atau sampo itu misalnya itu biasanya digunakan oleh hampir sama semua anggota keluarga ya, kecuali mungkin hanya satu dua yang memiliki kebutuhan khusus misalnya untuk sabun yang tidak bisa sembarangan sabun seperti itu gitu. Yang kedua adalah apakah produk dibeli oleh dana seseorang anggota keluarga atau oleh dana keluarga gitu. Itu juga hal yang perlu dipahami gitu. Yang selanjutnya adalah apakah harga produk sangat mahal sehingga keluarga harus mengorbankan untuk tidak memberi produk lain itu. Ini juga hal-hal yang sangat penting gitu. Karena ketika produk itu terlalu mahal, maka bisa atau cenderung itu tidak akan dibeli berulang gitu. Atau mereka akan beralih ke tempat yang lain. Bisa jadi misalnya ketika kita dalam meluncurkan produk pertama misalnya, produk kita itu mahal misalnya. Karena kita bilang kan kualitasnya bagus gitu. Masyarakat bisa jadi itu membeli gitu. Ah cobalah dulu, nggak usahlah beli yang itu dulu, yang ini dulu gitu. Tapi ketika itu terlalu mahal dan ekspektasi mereka itu adalah atau maksudnya adalah yang mereka inginkan itu adalah di bawah daripada yang mereka dapatkan. Maksudnya yang mereka dapatkan itu di bawah dari yang mereka harapkan gitu. Mereka tidak akan beli lagi. Itu adalah suatu hal yang bahaya sebenarnya bagi satu produk gitu. Terus selanjutnya, apakah anggota keluarga cenderung tidak setuju dengan nilai produk tersebut? Jika ya, apa yang diperlukan perlu dilakukan untuk mengurangi konflik gitu. Kita harus memahami gitu. Selanjutnya, apakah produk cenderung digunakan oleh lebih dari satu anggota keluarga? Kalau jika ya, apakah perlu dimodifikasi produk agar sesuai untuk orang-orang yang berbeda-beda gitu? Karena seperti contoh yang kemarin saya bilang, ada juga sampo yang bisa untuk anak-anak walaupun masih kecil dan bisa juga untuk orang dewasa gitu. Itu adalah akan membuat produk itu tetap bertahan di keluarga itu gitu. Karena misalnya ada suatu produk sampo misalnya untuk anak-anak itu hanya khusus untuk anak-anak misalnya gitu. Ketika anak itu sudah beranjak dewasa pasti produk itu nggak dipakai lagi gitu. Tapi ketika produk itu misalnya sampo bisa digunakan oleh mulai dari anak kecil sampai yang sudah dewasa, produk itu bisa bertahan terus gitu karena ketika anak-anak itu juga masih kecil masih make sampai dia dewasa masih bisa makai gitu dan misalnya dia nyaman dengan produk itu akan terus berlanjut gitu jadi produk itu kan tetap dipakai sama mereka dan produk itu akan tetap hidup gitu ya mungkin hanya terus melakukan inovasi-inovasi atau hal-hal yang baru sehingga mereka tetap bertahan seperti itu dia selanjutnya adalah siapa anggota keluarga yang mempengaruhi pembelian media apa dan pesan apa yang dipakai untuk membujuk mereka gitu. Ini hal-hal yang sangat penting juga gitu. Karena kita harus mengetahui siapa kira-kira yang pengambil kebijakan dalam pembelian produk itu gitu. Karena setiap produk ataupun setiap produk itu pasti akan berbeda-beda. Pasti berbeda yang mengambil kebijakan dalam membeli peralatan
tulis dan lain sebagainya dengan peralatan dapur atau juga alat-alat otomotif, itu pasti akan berbeda yang mengambil keputusan gitu setiap keluarga gitu. Dan yang selanjutnya adalah apakah ada tokoh-tokoh tertentu yang lebih disukai dari anggota keluarga gitu, atau berbagai keluarga ya pada pasar yang akan dituju gitu. Ini juga harus harus dipahami gitu. Ada nggak saingan kita selain ada nggak saingan kita selain mereka, kira-kira yang mereka bisa beli selain di tempat kita gitu. Itu juga harus kita pahami gitu. Kalau iya, ya kita harus memberikan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu yang something spesial gitu, atau sesuatu yang spesial untuk bisa memenangkan kompetisi itu gitu ibaratnya gitu. Jadi ketika pun mereka mau membeli, itu datang ke toko kita gitu. Banyak kalau misalnya toko komputer misalnya, saya nggak tahu di pulau di Jawa misalnya, karena saya tinggal di Sumatera di Medan. Misalnya di Medan, banyak sekali misalnya toko-toko elektronik di Carrefour di Medan itu. Banyak sekali toko-toko. Tapi kenapa misalnya orang membelinya di toko A misalnya? Dan selalu ke situ, orang ramai di situ. Padahal toko-toko yang lain ada yang sepi. Kenapa nggak ke yang sepi aja sekalian gitu? Kenapa harus ke toko yang satu lagi? Padahal mereka semua menjual produk yang sama gitu. Sama-sama ada Acer, laptop Acer misalnya, atau sama-sama produk ada laptop HP, ada juga berbagai macam merek lainnya gitu. Tapi kenapa mereka milih di situ gitu? Itu yang harus dipahami juga gitu. Ada mereka suatu toko itu juga, atau ya sebagai suatu toko itu harus tahu siapa kira-kira saingan mereka. Apa kira-kira kelebihan mereka? Kenapa mereka pergi ke toko mereka nggak ke toko kita? Itu hal satu yang perlu dipahami gitu. Begitu juga kita sebagai toko yang di mungkin pelayanannya kata Mbak Ratna ini udah salah satu yang perlu dipahami. Pelayanan itu adalah satu yang kunci sukses suatu perusahaan ataupun toko terutama gitu. Karena mereka akan langsung direct ataupun langsung yang berpapasan ataupun ketemu langsung dengan konsumen akhir daripada produk itu gitu. Mereka harus lebih memberikan service yang baik gitu. Karena yang bertemu dengan konsumen langsung itu adalah toko-toko penjual produk ini gitu. Jadi itu merupakan salah satu kunci service ataupun pelayanan. Selanjutnya adalah faktor situasional. Ini adalah pengaruh situasional dalam konsumen adalah faktor personal dan lingkungan sementara yang muncul pada saat aktivitas konsumen sehingga situasi konsumen gitu. Misalnya, ketika konsumen berada di pegunungan, ia mungkin akan bersedia membayar untuk memperoleh jagung bakar beberapa saja gitu. Walaupun itu kadang-kadang mahal, mereka beli saja karena mereka mungkin lapar atau butuh menghangatkan badan dan lain sebagainya gitu. Atau juga situasi tidak terduga gitu. Berapapun kita mungkin misalnya pada saat sebagai contoh misalnya pada saat ujian nih, mau ujian, kita ketinggalan pulpen gitu atau ketinggalan pensil untuk untuk ujian yang menggunakan sistem komputer misalnya sistem komputer. Walaupun dia bilangkan 2 atau 3 kali lipat si penjual itu untuk kita beli pensil atau pulpennya itu, kita pasti akan beli gitu. Itu faktor situasional. Mau nggak mau kita memang harus beli gitu. Selanjutnya adalah nilai, norma, dan peran sosial. Nilai sosial adalah tujuan-tujuan yang dipandang penting oleh suatu masyarakat dan menggambarkan ide-ide bersama dalam suatu budaya tentang cara-cara bertindak yang diinginkan. Itu adalah nilai sosial. Dan norma adalah aturan-aturan yang menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah, yang dapat diterima dan apa yang tidak bisa diterima oleh orang lain dalam masyarakat. Dan ini adalah pasti akan berbeda setiap daerah ataupun setiap wilayah gitu. Sebagai contoh misalnya keluar rumah pakai sendal, terus misalnya nonton karnaval bersentuhan tidak apa-apa gitu karena situasional gitu ya kan. Coba misalnya pada saat hari biasa gitu, misalnya mbak-mbak jalan gitu. Coba misalnya mas-masnya megang gitu, pasti bisa digebukin kan atau dilaporin ke polisi. Tapi pada saat karnaval tidak apa-apa, atau pada saat konser misalnya,
ya nggak apa-apa gitu. Memang itu